Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jan Satrita Adung, NIM I0111191200 dari kelompok 1 Praktikum Ilmu Tanaman Pakan. Asal daerah saya yaitu Kabupaten Tanah Toraja. Pada saat ini kondisi di daerah saya yaitu sedang terjadi musim hujan. Pentingnya kita melakukan pengenalan spesies tanaman yaitu agar kita lebih mengetahui dan mengenali spesies dan jenis tanaman yang ada di sekitar kita. Misalnya yaitu rumput, legum, tanaman lain dan tanaman pengganggu. Dan juga agar kita lebih mengetahui kandungan nutrisi dan yang terdapat dalam masing-masing jenis tanaman tersebut dan yang mana yang baik diberikan kepada ternak. Rumput gajah atau Penicetum purpureum scaum merupakan jenis tanaman rumput yang paling besar dari jenis rumput lainnya dan berasal dari Afrika. Rumput gajah memiliki keistimewaan yang dimana tanaman ini dapat tumbuh pada lahan yang minim nutrisi dan tanah kritis. Karakteristik morfologi rumput gajah adalah tumbuh tegak lurus, berumpun lebat, tinggi tanaman dapat mencapai 7 meter, berbatang tebal dan keras, daun panjang dan berbunga seperti es lilin. Rumput Setaria merupakan salah satu jenis rumput yang hijauan dan biasanya ini menjadi salah satu rumput yang akan digunakan untuk suatu pakan ternak. Ciri-ciri morfologi dari rumput Setaria yaitu Setaria tumbuh tegak dan berumpun lebat, batang tegak, tidak memiliki bulu dan memiliki 5-6 buku-buku. Batang pada rumput ini berwarna kemerahan, daunnya lunak dan lembut, dan pada bagian pelepah daun memiliki bentuk gepeng dan memanjang dengan warna hijau muda hingga tua. Rumput belulang atau Eleusin indica L merupakan salah satu gulma tanaman budidaya yang mempunyai daya saing yang tinggi dan keluarga Poaceae atau termasuk dalam keluarga rumput-rumputan. Rumput belulang berkembang biak dengan menggunakan biji. Batang tumbuhan ini datar dan tidak berbulu. Akar rumput belulang termasuk ke dalam akar serabut. Daun tumbuhan ini berwarna hijau dengan panjang lebih dari 2 cm. Bunga biseksual tersusun menjadi satu pada bagian terminal atau biasa disebut malai, berwarna hijau dengan kelopak yang tidak terlihat. Rumput teki atau Cyperus rotundus L atau biasa disebut teki sering dianggap sebagai tanaman gulma oleh masyarakat karena biasa tumbuh di liar di lapangan berumput, pinggir jalan, tegalan maupun lahan pertanian yang dapat mengganggu tanaman yang telah ditanam terlebih dahulu. Ciri-ciri morfologinya itu merupakan sistem perakaran serabut atau rumput teki memiliki banyak percabangan. Batang rumput teki tumbuh tegak, berbentuk segitiga berongga kecil dan agak lunak. Daun berbangun, daun garis, licin, tidak berambut. Bunganya memiliki bulir longgar berbentuk di ujung batang, dan buahnya berbentuk bulat telur bersegitiga. Rumput karpet merupakan jenis hijauan pakan ternak yang tumbuh liar, terdiri dari campuran beragam rumput lokal yang tumbuh secara alami. Bentuk daun rumput karpet adalah panjang beruncing dengan tulang daun sejajar dan permukaan daun licin dan berbulu di pinggirnya. Warna daun rumput lapangan hijau, daun dengan panjang daun 5-10 cm dan lebar daun 0,3 cm. Koliandra merupakan tanaman leguminosa berupa pohon kecil atau perdu yang termasuk ke dalam keluarga Leguminosae. Tanaman Koliandra memiliki 132 spesies tersebar dari Amerika Utara hingga Amerika Selatan. Koliandra adalah pohon kecil bercabang yang tumbuh mencapai tinggi maksimum 12 meter dan diameter batang maksimum 20 cm. Kulit batangnya berwarna merah dan abu-abu yang tertutup oleh lentisel kecil, warnanya pucat berbentuk oval. Gamal atau Glycerida sepium adalah tanaman golongan legum pohon yang mampu beradaptasi di segala jenis tanah.
tanah kering dan selalu memproduksi hijauan di musim kemarau jika defoliasi secara teratur. Gamal merupakan jenis perdu atau pohon dengan tinggi mencapai 10-15 meter. Tumbuh baik pada pH 5,0 sampai 8,5. Batangnya tegak dengan permukaan kulit yang halus, beralur dan berwarna coklat keabu-abuan. Clotaria Junsia L atau yang dikenal dengan tanaman orok-orok merupakan salah satu famili Leguminosae yang dapat digunakan sebagai bahan organik dengan kandungan N yang cukup tinggi. Tanaman ini tergolong perdu, tinggi 2-4 meter, batangnya tegak, bulat, berkayu, bercabangan simpodial, coklat, daun majemuk, menyirip, lonjong, tepi rata, ujung runcing, pangkal meruncing, panjang 4-7 cm, lebar 2-3 cm, tangkai silindris, panjang 4-8 cm, hijau, pertulangan menyirip dan hijau. Tanaman buncis atau Phaseolus vulgaris L merupakan tanaman semusim yang berbentuk perdu. Kacang buncis merupakan salah satu sayuran kelompok kacang-kacangan yang digemari masyarakat karena merupakan salah satu sumber protein nabati dan kaya akan vitamin A dan B. Daun tanaman buncis ini berbentuk bulat oval dengan pada bagian ujung daun yang meruncing serta bagian tepi daun merata dan pertulangan daun terlihat menyirip. Daun buncis mempunyai bulu-bulu yang sangat luas. Ukuran daun tanaman buncis yang kecil panjangnya kira-kira 7-9 cm dan lebar sekitar 6-7,5 meter. Desmodium merupakan tanaman perdu pendek tahunan dengan batang yang memanjang atau melata. Desmodium adalah tanaman dari famili Fabaceae, tanaman semak tegak berumur pendek dengan tinggi 1-3 cm. Daun Desmodium memiliki ciri berhelai 3, bundar atau bulat telur dengan ujung helai daun sedikit tajam. Daunnya memiliki beragam tekstur, bentuk, ukuran, kebanyakan mengertas, berbentuk bundar telur tetapi yang di ujung berbentuk mencorong. Pisang atau Musa paradisiaca merupakan buah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Buah ini menjadi konsumsi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Indonesia memiliki kurang lebih 200 jenis pisang yang tersebar di seluruh penjuru pulau. Pohon pisang berakar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggang yang berpangkal pada umbi batang. Akar terbanyak berada di bagian bawah tanah. Akar ini akan tumbuh menuju bawah sampai kedalaman 75-150 cm. Sedangkan akar yang berada di bagian samping umbi batang tumbuh ke samping dan mendatar. Mangga atau Mangifera indica L merupakan salah satu komoditas buah-buahan yang mempunyai kandungan gizi cukup tinggi karena banyak mengandung karbohidrat, vitamin A dan C, mineral kapur, fosfor, besi, bahkan serat yang sangat dibutuhkan untuk pencernaan agar konsumen tetap sehat. Batang pada tanaman mangga adalah batang kayu yang keras, kuat, dan tumbuh tegak ke atas. Daun tanaman mangga adalah daun tunggal, tanpa anak dan pedumpu dengan panjang 8-40 cm dan lebar 2-12,5 cm. Buah mangga termasuk dalam golongan buah batu yang berdaging dengan panjang buah yang mencapai 30 cm. Tanaman nangka adalah tanaman yang juga termasuk tanaman pohon. Pada umumnya pohon nangka terdapat ukuran yang sedang dengan tinggi sekitar 20 meter, akan tetapi ada pun pohon yang berkisar 30 meter. Daun pada tanaman nangka merupakan daun tunggal dan berbentuk bulat memanjang, memiliki ujung daun berbentuk runcing, memiliki tepi daun berbentuk rata, serta memiliki tulang daun berbentuk menyirip. Tanaman singkong atau Manihot esculenta yang sering juga disebut ubi kayu merupakan tumbuhan perdu tahunan tropika serta subtropika. Singkong adalah makanan pokok yang berguna sebagai sumber
karbohidrat nomor 3 setelah padi dan jagung. Tanaman ini memiliki fisik bentuk yang bulat, panjang dan juga berkayu hingga berbuku-buku. Selain itu, tumbuhan batangnya pun dapat memanjang bahkan berukuran sekitar 2-3 cm. Selain itu, ukuran diameternya beragam tergantung dari varietas dan subspesies. Hijauan kangkung merupakan tanaman tahunan yang banyak ditanam di daerah tropis maupun subtropis. Bagian dari tanaman kangkung yang paling banyak dimanfaatkan ialah batang muda dan daun-daunnya. Ciri-ciri morfologi kangkung yaitu akar tunggang ini tumbuh dari batang yang berongga-rongga serta berbuku-buku. Bentuk dari daunnya tunggal dengan ujung dan daun runcing ataupun tumpul. Warna daunnya hijau kelam atau hijau keputih-putihan dengan seburat ungu pada bagian tengahnya. Tanaman harending atau Melastoma malabatricum atau biasa dikenal dengan nama senggeni bulu merupakan tumbuhan liar yang biasa dijumpai di kawasan lereng gunung, semak belukar, serta tempat yang cukup sinar matahari. Tanaman ini tegak dan naik dengan tinggi 0,5-2 meter. Batangnya berkayu bulat, berbulu rapat atau bersisik. Daunnya tunggal bulu telur, panjang 2-20 meter dan ujung dan pangkal runcing. Tumbuhan putri malu yang tegak atau Mimosa indica merupakan salah satu contoh tumbuhan liar yang sering terancam keberadaannya karena dapat merugikan tanaman budidaya, sehingga umumnya masyarakat cenderung untuk memangkasnya dengan mengabaikan khasiatnya. Tumbuhan ini memiliki daun yang memanjang, dipenuhi duri dan tumbuh tegak. Tumbuhan putri malu yang merambat atau Mimosa pudicaea adalah tumbuhan perdo yang dianggap sebagai gulma bagi sebagian orang. Tumbuhan ini mudah dijumpai di tepi jalan, halaman rumah, lapangan yang terbengkalai, dan lahan pertanian. Putri malu memiliki batang berbentuk bulat, berbulu, dan berduri tajam. Bagian batang putri malu terdapat bulu halus dan tipis berwarna putih dengan panjang sekitar 1-2 mm. Batang muda berwarna hijau mencolok dan batang tua berwarna merah. Bentuk daun menyirip dan bertepi rata. Tanaman jarang merupakan tanaman semak, tegak tinggi 20-90 cm. Batangnya berkayu bulat bercabang, warna hijau keputih-putihan, sedangkan ciri fisik tanaman ini diantaranya memiliki batang berbentuk segi empat dengan banyak cabang, berdaun tunggal dan bertangkai dengan bentuk bulat lonjong seperti telur. Tanaman jonga-jonga merupakan salah satu gulma padang rumput yang banyak di Indonesia. Gulma ini berasal dari Amerika Tengah, tetapi kini telah tersebar di daerah-daerah tropis dan subtropik. Tumbuhan ini dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah. Tumbuhan jonga-jonga memiliki bentuk daun oval dan bagian bawah